Alhamdulillah, alhamdulillahil qail ing tamsaskum hasanatun tasuhum wa ing tusibkum sayyi'atun yafrahu biha. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faya ayyuhal muslimun, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Wasma'u ma qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul adzim. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Mengawali khutbah ini sebagai salah satu rukun khutbah, kami terlebih dahulu menyampaikan wasiat atau pesan khususnya untuk diri pribadi kami dan kepada kita sekalian. Marilah kita senantiasa berusaha meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah dengan terus berupaya menjalankan segala perintah-perintahnya dan berusaha menjauhi segala larangannya. Pada hakikatnya ketika kita meningkatkan takwa adalah kita tengah berusaha memuliakan diri kita di hadapan Allah. Karena kata Allah, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya Allah hanya memandang manusia ini mulia atau tidak dalam pandangannya bukanlah karena jabatannya, bukanlah karena kekayaannya, bukanlah karena ketampanan atau kecantikannya, tetapi semata-mata karena ketakwaannya. Kaum muslimin rahimakumullah, kalau kita hayati, kita bisa membagi tipe manusia yang ada di dunia ini setidaknya dalam 4 tipe yang saya singkat 4C. Yang pertama adalah tipe manusia yang culas. Orang yang culas itu adalah orang yang apabila melihat orang lain senang, dia susah. Sebaliknya ketika orang lain susah, dia senang. Mungkin lebih mudahnya kita anggap atau sebut SMS. Susah melihat orang senang, senang melihat orang lain susah. Tetapi dia hanya ngebatin saja. Dia tidak berusaha agar ketika melihat orang lain itu senang, dia juga berusaha bagaimana dia supaya bisa senang. Itulah tipe yang culas. Itu ayatnya sudah saya sebutkan di awal pembukaan tadi. Ada di dalam surat Ali Imran 120. Nah, kemudian tipe yang kedua adalah tipe yang curang atau cerdik. Tipe orang yang curang atau cerdik adalah orang yang dia tidak ingin melihat orang lain senang dan dia berusaha agar kesenangan itu miliknya saja. Orang lain punya kelebihan, dia hantam. Orang lain jaya usahanya, dagangnya, bisnisnya mulai maju, dia berusaha menghancurkannya. Dia hanya ingin dia saja yang paling hebat. Makanya usaha-usahanya juga kadang-kadang menggunakan berbagai macam cara.
sikut kanan, sikut kiri, yang penting saya harus yang paling hebat. Itulah orang yang curang atau cerdik. C yang ketiga adalah orang yang cerdas. Kalau orang yang cerdas ini agak mending dia. Agak bagus. Dia ingin maju tapi berusaha memanfaatkan pemikirannya, berusaha memanfaatkan perilakunya. Saya supaya bisa maju, saya harus bekerja keras dan saya harus pintar. Itu cerdas dia. Sudah mulai bagus. Tetapi ada lagi tingkatan yang tertinggi yang kami sebut sebagai orang yang cemerlang. Orang yang cemerlang adalah dia berusaha dengan memperbaiki perilakunya, memperbaiki pemikirannya, dan juga memperbaiki hatinya. Kalau orang yang cerdas itu dia hanya pintar saja berkat kemampuan otaknya dan perilakunya, sikapnya, gesitnya. Tetapi hatinya kita tidak tahu untuk apa, niatnya untuk apa, dan lain sebagainya. Tetapi ketika orang yang cemerlang adalah menggunakan ketiga unsur tersebut, baik unsur psikomotor, perilakunya, pemikirannya, maupun hatinya, berusaha untuk mengabdi kepada Allah. Dan inilah sesungguhnya, kalau boleh kita menafsirkan ayat yang sering kita dengar dalam setiap hari, setiap malam di bulan suci Ramadan ini, yakni yang saya sampaikan di awal tadi, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum, al-ayat dan seterusnya. Ujungnya itu adalah la'allakum tattaqun. Gambaran orang yang bertakwa yang sedang kita kejar ini adalah manusia yang cemerlang, yang bisa memadukan ketiga unsur tersebut. Unsur emosinya, unsur pemikirannya, dan unsur spiritualnya. Kenapa harus kita menuju kepada yang cemerlang bertakwa ini? Agar kesuksesan yang kita raih di dunia ini tidak sia-sia. Banyak orang sukses di dunia, tapi salah niatnya, itu juga kasihan, hanya di dunia saja dapatnya. Itulah sebabnya ajaran kita mengajarkan kepada kita dalam setiap aktivitas, gerak-gerik kita, berperilaku, berpikir, itu ditanamkan niat yang benar. Termasuk ketika kita berniat puasa, nawaitu shamal ghadi an adai dan seterusnya, ujungnya itu lillahi ta'ala. Orang sholat yang pakai baca usolli fardal jum'ati ra'ataini mustaqbilan qiblati, lillahi ta'ala ujungnya. Itu maksudnya kenapa lillahi ta'ala? Maksudnya adalah agar kita jangan lari kepada niat-niat lain selain Allah. Sebab ketika kita lari niatnya selain kepada Allah, naudzubillah, wa man shoma yura'i qad asyrak. Salah satu hadis riwayat Ahmad dan lain-lain, ya, beberapa perawi hadis juga meriwayatkan itu. Salah satu contohnya adalah barang siapa yang berpuasa kemudian niatnya adalah untuk dipuji oleh orang lain, untuk hal-hal lain yang bersifat duniawiyah, bukan untuk Allah, qad asyrak, maka ia jatuh kepada kemusyrikan. Naudzubillah summa naudzubillah. Musyrik itu, bapak-bapak dan hadirin sekalian, adalah ketika di dalam hati kita menduakan Allah, apalagi meniadakan Allah. Itu sudah musyrik berat. Menduakan Allah saja, misalnya kita niatnya karena Allah, tapi ada juga niat lain. Ini hati-hati. Ada niat riya, dipuji oleh orang lain. Kita usahakan niatnya total karena Allah semata-mata. Nah, untuk melengkapi agar ketakwaan kita ini mewujudkan manusia yang cemerlang, sebenarnya banyak konsep tentang takwa. Tapi pada kesempatan kali ini saya hanya mengingatkan kembali satu konsep dari Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Beliau
memberikan konsep setidaknya orang yang bertakwa itu yang pertama adalah orang yang al-khaufu minal jalil, takut kepada Allah. Ini menempa hati kita, menempa jiwa kita agar kita, kenapa kita harus takut kepada Allah? Karena kita tahu apa yang kita lakukan, sekecil apapun yang kita perbuat di dunia ini akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah. Untuk itu kita takut jangan sampai terpeleset. Jangan sampai di yaumul hisab, di hari perhitungan, kita timbangan buruknya lebih banyak daripada timbangan baik. Nah itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah wal amalu bitanzil. Kita berusaha melaksanakan apa yang Allah turunkan kepada kita, yakni Al-Quran. Dan in huwa illa wahyu yuha, termasuk juga di dalamnya adalah sunnah-sunnah Nabi atau hadis-hadis Rasulullah. Karena sesungguhnya yang dikatakan oleh Rasul adalah wahyu juga. Jadi yang dimaksud wal amalu bitanzil di situ yang diturunkan oleh Allah adalah wahyu, baik yang ada di dalam Al-Quran maupun yang ada di dalam sunnah-sunnah Rasul. Itu kita berusaha seberat apapun, tetapi kita berusaha untuk itu. Makanya pesan takwa ini menjadi salah satu rukun khutbah untuk kita semua, yakni kita berusaha menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangan. Kemudian yang ketiga kata Sayyidina Ali adalah ar-ridho bil qalil. Kita ikhlas dan ridho seandainya di dalam dunia ini kita diberi rezekinya terbatas oleh Allah. Semua kita punya cita-cita, semua kita ingin punya kesuksesan. Apakah jadi pengusaha besar, apakah jadi pejabat tinggi, atau jadi orang tenar, yang intinya adalah sukses yang biasanya berkaitan dengan rezeki juga ikut sukses. Tapi usaha kita tidak semuanya terrealisasi di dunia, dan doa kita pun tidak semuanya terkabul di dunia. Maka sikap orang yang takwa itu ikhlas dan ridho. Kenapa kita harus ridho? Sebab seringkali ketidakridhoan manusia itu justru bisa merusak tatanan kehidupan sosial. Orang yang ambisius, mohon maaf, saya ingin kaya raya. Kadang-kadang ada juga yang tidak peduli dengan lingkungan. Yang penting saya misalnya ngeruk tambang sebanyak-banyaknya, tidak peduli mau banjir, tidak peduli mau lingkungan menjadi hancur. Yang penting perusahaan saya sukses. Karena itu dia tidak ridho dengan yang sedikit. Atau hal-hal lain. Maka mari kita belajar ridho dengan rezeki yang diberikan oleh Allah kepada kita. Dan yang terakhir kata Sayyidina Ali adalah wasti'dadan lahu liyaumir rahim. Orang yang bertakwa itu terus berusaha mengumpulkan bekal untuk hari akhirat. Kita banyak beribadah, beramal baik. Beribadah itu tidak hanya ibadah mahdoh seperti sholat, zakat, puasa, tapi juga ibadah-ibadah ghairi mahdoh. Kalau kita niatkan karena Allah, insya Allah itu juga merupakan ibadah yang hasilnya bisa dua, fit dunya wal akhirat. Di dunianya berkah, di akhiratnya dapat imbalan dari Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan dari keempat tipe ini insya Allah kita mulai berusaha merangkak ya untuk menuju kepada manusia yang cemerlang, yang dalam bahasa agamanya adalah al-muttaqin, insan-insan yang bertakwa. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan hidayah, mendapatkan petunjuk sehingga bisa menuju menjadi insan muttaqin. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu